Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sains Data yang diampu oleh Bapak Utama Pujianto, Eskom Mkom, akan mempresentasikan beberapa konsep penting dalam tahapan data preparation dan data preprocessing pada proses data mining. Pada presentasi ini, kami akan membahas 5 keyword utama yaitu feature engineering, data cleaning, outlier detection, sampling, dan principal component analysis atau PCA. Kelima konsep tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses analisis maupun pemodelan machine learning. Sebelum kami lanjut ke diskusi bersama dengan AI, apakah share screen dan suara saya terlihat dan terdengar jelas, Mirza? Sudah terdengar jelas, Mbak. Untuk AI yang kami gunakan di sini adalah ChatGPT. Kita akan melanjut langsung ke keyword yang pertama yaitu feature engineering. Sini kami akan meminta GPT bertindak sebagai seorang dosen mata kuliah sains data. Di sini sudah muncul pertanyaan dalam sebuah proyek prediksi mahasiswa dropout. Anda memiliki beberapa atribut mentah berikut seperti yang ditampilkan. Dan ada pun beberapa soal yang diajukan yaitu apa yang dimaksud dengan feature engineering dalam konteks data tersebut, berikan minimal 3 contoh fitur baru, mengapa fitur hasil engineering tersebut berpotensi membuat model lebih baik dibandingkan langsung memakai data mentah saja, dan yang terakhir apa risikonya jika feature engineering dilakukan tanpa pemahaman domain atau tanpa evaluasi yang baik. Mungkin izinkan kami memahami soalnya terlebih dahulu, atau mungkin Mirza mau membantu menjawab terlebih dahulu, diperbolehkan ya. Boleh. Jadi untuk fitur engineering adalah suatu proses pengubahan fitur, ya bisa mengubah, menggabungkan, membuat suatu proses pengubahan, penggabungan atau pembuatan fitur baru dari data mentah agar informasi Sorry Mirza, pengubahan fitur, penggabungan, dan pembuatan fitur baru dari data mentah agar informasi yang relevan menjadi lebih jelas. Nomor 2 contohnya. Jadi nomor 2 contohnya itu seperti mungkin di data nilai akhir mahasiswa menggabungkan beberapa komponen nilai seperti nilai tugas, nilai kehadiran, nilai UTS, UAS. Itu contoh penggabungan. Mungkin contoh lain seperti presentasi kehadiran. Presentasi kehadiran itu bisa didapetin dari jumlah kehadiran dan total pertemuan. Nomor 3, mengapa fitur hasil engineering tersebut berpotensi membuat model lebih baik dibanding langsung memakai data mentah? kenapa kira-kira? Menurut aku fitur hasil engineering itu dapat meningkatkan performa model karena menyediakan informasi yang lebih bermakna
menyediakan Engineering informasi yang dapat lebih jelas. Fitur hasil engineering dapat meningkatkan performa model karena menyediakan informasi yang lebih jelas. mungkin ini juga ya, fitur baru dapat mengurangi noise dan membuat data lebih ringkas. Ada tambahan lagi kira-kira Mirza? Udah, udah dari aku udah. Mungkin ini juga kalau dari saya itu bisa membantu menonjolkan pola penting dalam pola penting yang tersembunyi pada data mentah. Kita lanjut ke nomor 4 untuk risiko. Ada beberapa risiko sebenarnya, yaitu membuat fitur yang tidak relevan, kemudian overfitting, data leak. Dari Mirza ada tambahan nggak untuk nomor 4 ini? Pasti ya model menjadi bias. Iya, betul sekali. Mungkin ini aja ya jawaban untuk keyword yang pertama. Kita lihat mendapatkan feedback apa. Oke. Ya mungkin kita tadi yang nomor 2 itu kita terlalu umum, jadi di sini kita diberikan contoh jawaban yang lebih tepat itu seperti rata-rata nilai akademik, itu berarti gabungan dari tugas, UTS, UAS, seperti itu yang mengandung nilai. Oke. Untuk nomor 3 sudah tepat. Nomor 4 pun seperti itu. Di sini kita dapat poin 80 sampai 85%. Mungkin karena tadi yang nomor 2 kita jawabannya terlalu umum gitu ya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke keyword nomor 2 yaitu data cleaning. Kita lihat akan diberikan pertanyaan seperti apa. Oke, di sini sudah muncul beberapa pertanyaan. Sebuah dataset prediksi performa mahasiswa memiliki beberapa masalah berikut seperti yang dicantumkan. Kemudian di sini juga ada 4 soal yang mungkin bisa kita pahami terlebih dahulu. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan data cleaning? Mengapa data cleaning penting? Langkah apa saja yang akan dilakukan?
Apa dampaknya jika data yang kotor langsung digunakan untuk melatih model? Oke, mungkin dari nomor satu, izinkan saya untuk menjawab ya, Kak. Namanya aja data cleaning gitu. Data cleaning, kasarannya ya membersihkan data, di mana itu merupakan proses membersihkan dan memperbaiki data agar kualitasnya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, kemudian apa ya, mungkin, konsisten, valid, dan siap digunakan untuk analisis atau pemodelan. Konsisten, valid, dan siap digunakan untuk pemodelan. Kalau dari saya ini sih yang nomor satu. Mungkin bisa mau menambahkan. Setuju, Mbak? Oke, kita lanjut ke nomor dua. Di sini mengapa data cleaning penting sebelum tahap pemodelan. Sebenarnya pentingnya data cleaning ini sudah terlihat dari jawaban nomor satu ya. Ya, tentunya agar kualitas datanya menjadi lebih baik, konsisten, dan valid. Kalau dari Mirza sendiri gimana? Kalau dari aku sih ya machine learning itu atau pokoknya suatu model itu sangat bergantung dengan dari datanya. Jadi kalau datanya aja udah jelek, itu pasti modelnya juga jelek. Ada tambahan lagi, Mirza? Mbak. Kita lanjut ke nomor tiga, langkah apa saja gitu yang akan dilakukan untuk membersihkan suatu dataset. Oke, Mirza mungkin mau menjawab yang nomor tiga. Mungkin yang paling sering tuh menangani missing value ya. Karena missing value tuh sangat amat berbahaya gitu. Iya. Biasanya menangani missing value itu gimana ya, Mirza? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya bisa mengisi dengan nilai rata-rata mean atau median, Betul. mengisi dengan nilai yang sering muncul gitu. Oke, tapi kita di sini berbicara dari ini ya, diingat bahwa konteksnya dalam Hmm, prediksi performa mahasiswa gitu. Kira-kira kalau dari studi kasus tersebut, iya, kan itu ada di kolom IPK tuh ada nilai yang hilang. Jadi kita perlu menangani missing value yang IPK mungkin bisa betul. dengan rata-rata atau median. Terus juga itu ada data umur yang 150 tahun itu kan nggak mungkin. Ya, karena mahasiswa mana gitu yang umurnya 150 tahun. Rata-rata hidup manusia aja tuh zaman sekarang tuh nggak ada yang segitu gitu. Bahkan untuk mencapai 100 tahun pun tuh jarang. Kalaupun ada, ya insya Allah seharusnya bukan mahasiswa ya di umur segitu. Jadi 150 tahun ya termasuk anomali alias outlier atau data tidak valid.
Terus mungkin dari saya ada tambahan menyeragamkan kategori jenis kelamin. Apalagi ya kira-kira? Untuk yang baris terduplikasi itu sebenarnya harus dihapus karena yang duplikasi itu nggak memper apa ya, bukan memperbagus model gitu. Jadi kita tuh butuh nilai-nilai yang berbeda di setiap baris. Tuh. Kemudian mengubah nilai numerik yang tersimpan sebagai teks. Mungkin ini aja kali ya yang nomor 3. Kita bisa lanjut ke nomor 4, apa dampaknya gitu. Ya, karena tujuannya adalah membuat model, otomatis yang paling terdampak adalah modelnya, di mana modelnya tentu akan menjadi tidak akurat alias jelek ya. Kemudian apa lagi ya? Apa Mirza? Mungkin kalau misalnya model menghasilkan prediksi yang menyesatkan, itu bisa terjadi kalau misalnya ya data contohnya ya umur 150 tahun itu nggak diperbaiki gitu. Tuh. Kemudian error saat training. Kemudian lagi kategori terbaca salah. Apalagi ya kira-kira? Interpretasi hasil menjadi tidak valid. Mungkin ini dulu ya jawaban kita untuk keyword nomor 2 sambil menunggu jawabannya. Jadi kesimpulannya dari yang nomor 2 ini itu data cleaning tentunya tahapan penting dalam untuk memperbaiki kualitas data sebelum pemodelan gitu. Kalau dalam kasus di atas tadi, langkah yang dilakukan itu ya meliputi menangani missing value, memperbaiki outlier, terus menyeragamkan kategori, menghapus duplikasi, dan memperbaiki tipe data. Poinnya di sini adalah jika data kotor langsung dipakai, model dapat menghasilkan prediksi yang tidak akurat, bias, bahkan gagal untuk di training. Gitu. Oke, kita feedbacknya agak panjang ya ini. Oke, nomor 1 jawaban kami sudah tepat. Kemudian untuk nomor 2 itu jawaban kita juga sudah tepat gitu. Di sini dapat feedback yang bisa diperkuat, data kotor dapat menurunkan performa model, bisa menyebabkan bias, bisa membuat proses training gagal. Hasil evaluasi menjadi tidak dapat dipercaya. Kemudian untuk nomor 3 eh, oke, tadi kita hanya mention ini di ucapan saja, tidak diketik tadi. Jadi kita mendapatkan feedback seperti ini. Tapi overall jawaban kita sudah bagus dan di sini dapat nilai 84 sampai dengan 88. Oke, kita mungkin bisa lanjut langsung ke keyword nomor 3 yaitu outlier detection.
Oke, untuk studi kasusnya masih di seputar mahasiswa lagi, yaitu sebuah dataset nilai mahasiswa memiliki atribut berikut. Bisa dibaca, kemudian untuk soalnya di sini kita dapat 5. Apa yang dimaksud dengan outlier, mengapa perlu dideteksi, sebutkan beberapa metode, apakah semua outlier harus dihapus, dan terakhir apa dampaknya gitu ya. Mungkin izinkan kami untuk memahami soalnya terlebih dahulu sebelum menjawab. Bisa kalau misalnya mau langsung menjawab diperbolehkan ya. Boleh. Jadi outlier itu data yang memiliki nilai yang sangat berbeda jauh dari standarnya atau dari sebagian besar data. Atau biasa disebut anomali. Di diskusi kami sebelum-sebelumnya juga kita udah lumayan sering membahas tentang outlier ini, jadi ya pasti akan selalu muncul outlier. Kemudian mengapa outlier perlu dideteksi gitu? Sebenarnya jawabannya itu hampir mirip-mirip ya dalam setiap keyword itu. Kenapa? Karena ya tentunya memengaruhi hasil analisis dan performa model. Mempengaruhi hasil analisis dan performa model. Gitu. Itu intinya kayak gitu ya. Jadi deteksi outlier ini memang bukan hanya untuk membuang data yang aneh alias anomali gitu, tapi untuk memahami apakah data tersebut salah atau memang fenomena khusus. Jadi kita tuh harus tahu kalau misalnya ada data yang melenceng gitu. Siapa tahu itu tuh bukan suatu kesalahan tapi memang keadaan realnya adalah seperti itu. Mungkin Mirza mau nambahin gitu alasan mengapa outlier ini perlu dideteksi. Silakan Mirza. Bisa mencegah kesalahan interpretasi juga mungkin ya. Jadi kalau misalnya nggak ditangani ya analisis juga menghasilkan kesimpulan yang salah. Ada lagi Mirza? Sudah Mbak? Di sini saya mau menambahkan membantu memahami kasus khusus seperti yang sudah saya mention tadi, bahwa belum tentu adanya outlier itu artinya sebuah kesalahan gitu. Bisa jadi memang itu kasus khusus gitu. Sebenarnya banyak contohnya. Nomor 3, sebutkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi outlier gitu. Kalau di saya yang tahu itu sih Z-score. Kalau dari Mirza gimana? Oh ya, Z-score ini tuh untuk melihat seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Kalau dari Biasanya aku saya lebih dari nilainya lebih dari 3. mungkin kalau dari aku ya dari visualisasi data yang paling gampang ya. Jadi kita bisa ngelihat titiknya yang paling jauh itu biasanya outlier. Melihat Yang dari yang jauh yang sendiri. visualisasi data. Ada tambahan lagi kah Mirza? Sudah Mbak? Ya,
Mungkin ini dulu ya untuk nomor 3. Sekarang kita bahas nomor 4 gitu. Apakah semua layar harus dihapus? Oke, sebelum menjawab, kita bisa flashback tadi sempat membahas tidak semua layar itu artinya adalah suatu kesalahan gitu. Jadi jawabannya tentunya tidak semua eh, harus dihapus gitu. Siapa tahu itu merupakan kasus khusus. Jadi kita harus memahami dulu asal outlier tersebut. Kalau misalnya outlier tersebut berasal dari sebuah kesalahan data, eh, semisal jam belajar 100 jam per hari gitu. Padahal kan satu hari itu cuma 24 jam gitu. Maka data tersebut kemungkinan besar adalah salah input atau tidak valid. Jadi apa tindakannya ya? Satu diperbaiki atau dihapus atau dijadikan missing value. Lalu bisa ditangani lebih lanjut. Tapi jika outlier tersebut merupakan data nyata alias data sebenarnya, maka bisa jadi data tersebut merupakan valid gitu. Jadi sebelum menghapus outlier, banyak pertimbangannya karena menghapus tanpa mempertimbangkan itu bisa menyebabkan hilangnya suatu informasi. Apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam outlier itu? Pertama logika domain, terus kedua sumber data, ketiga tujuan analisis, dan hasil evaluasi model. Bisa jadi. Sini kita tambah alasannya, bisa jadi data tersebut merupakan data valid alias kasus khusus. Sebenarnya banyak contohnya ya, tapi karena terbatasnya waktu, kita langsung lanjut menjawab soal nomor 5, yaitu apa dampaknya terhadap model jika outlier tidak ditangani dengan tepat. Gitu. Apa Mirza? Ya, tentunya ya model menjadi bias, performa Ya, turun, tidak akurat. hasil tidak akurat. Ya intinya kalau begini tuh ya domino effect ya. Ini dulu. Kenapa domino effect namanya? Karena kalau di awalnya sudah salah, pasti sampai akhirnya pun salah. Karena tujuan akhirnya adalah model ya, pasti yang terdampak modelnya, yaitu model menjadi bias. Sebenarnya tuh sering banget dibahas. Kita sambil menunggu jawabannya. Oke, kita cek dari nomor 1. Ya, jawaban kita sudah benar. Gitu. Kalau nggak benar perlu dipertanyakan. Karena outlier ini cukup sering kita bahas. Hampir di setiap minggunya kita bahas gitu. Nah, yang nomor 3 tadi kita cuma sebutkan 2. Jadi, di sini kita dapat feedback, bisa menggunakan metode lain yang umum dipakai, misalnya IQR atau interquartile range, box plot, scatter plot, isolation forest. Kemudian untuk nomor 4, sini juga jawaban sudah tepat. Nomor 5 pun seperti itu. Tapi di sini kita ada feedback seperti ini. Outlier sangat memengaruhi model yang sensitif terhadap nilai ekstrim seperti linear regression, KNN, atau metode berbasis jarak. Gitu. Oke, of course overall jawaban kita sudah sangat tepat gitu. Kita bisa langsung lanjut ke keyword yang keberapa Mirza? Ke Keempat empat, ya. keempat.
kita punya topik sampling. Iya, hari ini GPT-nya lumayan lemah. Karena kita pakai mode thinking kali ya. Oke. Terdapat studi kasus yaitu sebuah tim peneliti memiliki dataset berisi 100.000 data mahasiswa. Tetapi mereka hanya ingin mengambil sebagian data untuk analisis awal dan pelatihan model. Dalam dataset tersebut, proporsi mahasiswa dropout hanya 10%, sedangkan 90% lainnya tidak dropout. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan apa yang dimaksud dengan sampling, mengapa sampling perlu dilakukan pada kondisi tertentu, apa perbedaan antara random sampling, stratified sampling, dan systematic sampling. Dalam kasus dataset yang tidak seimbang seperti di atas, metode sampling mana yang paling tepat digunakan, serta jelaskan alasannya. Kemudian yang terakhir, apa risiko jika proses sampling dilakukan secara tidak tepat. Oke, mungkin izinkan kami memahami soalnya terlebih dahulu. Atau Oke. mungkin kita bisa langsung jawab yang nomor 1 ya. Mungkin bisa dibantu oleh Mirza. Oke, jadi sampling itu adalah proses mengambil sebagian data dari sebuah dataset besar untuk dianalisis atau digunakan pelatihan model. Mengapa sampling perlu dilakukan pada kondisi tertentu? Jadi sampling diperlukan karena efisiensi waktu dan komputasi, eksplorasi data yang lebih cepat juga. Eksplorasi data. Kemudian ada tambahan kah? Mungkin kalau dari saya memudahkan pengujian metode membantu menjaga representasi jika dilakukan dengan benar ya. Mungkin ini dulu kalau untuk nomor 2. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Perbedaan dari random sampling, stratified sampling, dan systematic sampling. Ya, random sampling itu data dipilih secara acak. Sesuai namanya, data dipilih secara acak. Kemudian untuk stratified Mungkin Mbak mau jawab? stratified ini mungkin diambil dari kata strata gitu. Strata itu apa sih? Tingkatan ya. Ya, kelompok Kelompok. gitu. Kelompok. Data dibagi dahulu Menjadi dalam strata. Lalu sampel diambil dari strata tersebut
mungkin ada tambahannya dengan proporsi tertentu. Duh, kita lanjut yang ke sistematik. Kalau dari Mirza gimana nih yang sistematik? Jadi ya data dipilih berdasarkan suatu interval tertentu setelah menentukan titik awal secara acak. Secara acak ya? Ya, Oke, kita lanjut ke nomor 4. Dalam kasus dataset yang tidak seimbang seperti contoh di atas, metode sampling mana yang paling tepat? Tuh. Kalau menurut Mirza, metode mana yang paling tepat? hmm, jadi mungkin dari kasus yang atas itu proporsinya itu dropot hanya 10% sedangkan 90% lainnya tidak dropot ya. Itu jadi kelas yang tidak seimbang gitu. Jadi proporsi dropot itu sedikit. Jadi metodenya itu yang paling tepat menurut aku ya sampling menggunakan stratified sampling. Jadi dikelompokkan terlebih dahulu. Alasannya karena adanya ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan dalam kelas atau atau kelompok. Saya juga setuju dengan Mirza. Alasan kuatnya ya tentunya karena datanya itu tidak seimbang. Jadi yang paling tepat adalah stratified. Kalau menurut saya juga seperti itu. Jadi kenapa juga karena kita harus memastikan bahwa eh, jika ada kelas minoritas, kalau di situ konteksnya adalah kelas dropout, itu tetap terwakili secara proporsional dalam sampel. Ya. Gitu. Jadi memang kalau dalam kasus klasifikasi yang datanya tidak seimbang, contohnya 10% dan 90% di atas, maka metode stratified sampling itu lebih aman dan lebih representatif. Gitu. Kita bisa lanjut ke yang pertanyaan terakhir, yaitu risiko jika proses sampling dilakukan secara tidak tepat. Jawaban pertama itu pasti selalu model jadi bias. Ya. Karena tujuan akhirnya adalah membuat model ya. Otomatis karena dia menimbulkan domino effect, pasti modelnya yang paling terdampak. Gitu. Ada tambahan lagi Mirza, seharusnya ini jawabannya lebih dari satu ya. Risikonya apa saja gitu. Mungkin model tidak mampu melakukan generalisasi karena model belajar hanya dengan yang kebanyakan 90% tidak dropot jadi ya Oh, ya. tidak Tidak saya tulis ya ya. penjelasannya. Kemudian apa sih kesimpulan analisis bisa salah. Kemudian apa lagi? Hmm, kelas minoritas minoritas kurang terwakili. Mungkin itu dulu kali ya. Kita lihat feedbacknya. Lumayan lama ya. Kita tunggu dulu.
Oke, tidak terasa kita sudah mendapatkan 40 menit dalam diskusi ini. Oke, apakah GPT saya sudah limit ya? Karena jawabannya lumayan lemot nih. Habis ini kita pakai mode auto kali ya. Oke, di sini sudah mulai muncul feedbacknya. Sambil kita nunggu dia selesai. Dan nomor 1, of course, benar. Nomor 2 juga benar. Nomor 3 pun seperti itu. Tapi di sini kita dapat feedback yaitu pada random sampling, setiap data punya peluang yang sama untuk terpilih. Pada stratified sampling, tujuannya untuk menjaga representasi tiap kelompok. Tadi poinnya ada di minoritas supaya terwakili juga. Kemudian pada systematic sampling perlu hati-hati jika data memiliki pola urutan tertentu. Oke, nomor 4 sudah sangat tepat. Begitupun dengan nomor 5. Kita di sini mendapatkan tambahan kecil yaitu sampling yang buruk juga bisa membuat hasil evaluasi model terlihat bagus di sampel tetapi buruk saat diterapkan pada data nyata. Oke, overall jawaban kita sudah good. Kita lanjut ke keyword nomor 5. Keyword nomor 5 ini adalah Principal Component Analysis atau PCA. Principal Component Analysis atau PCA. Oke, sudah muncul untuk soalnya. Sebuah dataset prediksi performa mahasiswa memiliki 20 fitur, antara lain tidak saya sebutkan, bisa dibaca sendiri. Kemudian muncul 5 pertanyaan. Of course, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan PCA gitu. Apakah Mirza mau langsung jawab? Boleh. Nomor 1. Jadi PCA itu dari namanya Principal Component Analysis adalah suatu teknik dalam analisis data. Yang digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset. Oke. Dan tetap mempertahankan sebagai besar informasi yang ada. Apakah bisa langsung lanjut nomor 2, Mirza? Boleh, masih nyambung juga. Jadi ya tujuannya itu yang sudah disebutkan ya, mengurangi jumlah fitur. Maaf sebentar, Mirza. Oke, ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjut. Tujuan utama. Mengurangi jumlah fitur. Terus dari mengurangi jumlah fitur juga ya, kompleksitas model juga berkurang. Jadi ya. Terus juga mengatasi korelasi antar fitur.
Jadi PCA ini mengubah fitur yang Sorry, putus-putus Mirza mengatasi korelasi antar fitur. Jadi PCA ini mengubah fitur yang berkorelasi menjadi komponen baru yang independen. Dari Oke, aku itu aja sih Mbak. kalau dari saya sih mempercepat proses training. Kemudian apa lagi ya? Mengurangi redundansi, mengurangi redundansi information. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Mengapa PCA sering digunakan ketika terdapat fitur yang saling berkorelasi? Kenapa? Namanya juga saling berkorelasi. It means saling apa sih namanya tuh? Berkorelasi itu artinya saling berkaitan gitu ya, alias Hubungan. alias mirip atau tumpang tindih gitu. Mungkin Mirza bisa dibantu perjelas untuk nomor 3 ini, Ya, mengapa gitu? dari tujuan PCA sendiri ya menggabungkan informasi dari fitur-fitur yang berkorelasi gitu. Menggabungkan Jadi, informasi dari fitur-fitur yang memiliki korelasi. Itu ya PCA sendiri tujuannya itu. Jadi kenapa PCA sering digunakan eh, pada fitur yang saling berkorelasi? Ya seperti itu Mbak. karena itu tadi udah jawabannya ya. Iya, jadi VCA tujuannya untuk menggabungkan informasi dari fitur-fitur yang berkorelasi, yang saling, yang memiliki korelasi yang tinggi. Karena untuk menggabungkan fitur-fitur yang Menggabungkan informasi. informasi sorry ya. Informasi ini kali ya, yang tumpang tindih ya jatuhnya. Ya, boleh. Yang tumpang tindih, kemudian yang mirip gitu. Mirip. Sebenarnya soalnya ini jawabannya juga mirip-mirip ya, penonton. Jadi PCA itu memang mengatasi hal-hal tersebut yang sudah disebutkan tadi. Itu untuk dengan mengubah fitur-fitur yang berkorelasi tadi menjadi komponen baru yang saling tidak berkorelasi satu sama lain gitu. Jadi, kenapa begitu? Supaya informasi penting itu tetap dipertahankan, kemudian eh, supaya bentuknya tuh tetap dalam bentuk yang lebih ringkas. Gitu. Kita lanjut ke nomor 4 kali ya. Apa yang dimaksud dengan prinsipal komponen dalam PCA? Mirza mungkin mau membantu menjawab. Prinsipal komponen dalam PCA itu adalah kombinasi linear dari fitur-fitur asli. Betul. Tujuannya ya untuk menangkap variasi terbesar, variabel besar pada dataset. Sorry, tujuannya menangkap variabel besar. Iya. Jadi mungkin mau menjelaskan sedikit ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Mirza merupakan variabel baru hasil dari kombinasi linear dari fitur-fitur asli gitu. Di mana setiap prinsipal komponen itu merupakan gabungan dari fitur-fitur awal.
dan bersifat eh, saling tidak berkorelasi dengan komponen lainnya. Agak belibet ya menjelaskannya ini, but it's okay. Kita lanjut ke nomor 5. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan PCA dalam proses pemodelan gitu. Yang paling terlihat tuh sebenarnya untuk kelebihan, kita kelebihan dulu ya. Itu mengurangi dimensi data. Jadi fiturnya tuh jadi lebih sedikit sehingga modelnya tuh not too complex. Jadi lebih sederhana. Kemudian mengurangi redundansi itu seperti apa sih gitu kan. Ya, seperti yang sudah dimention tadi, fitur-fitur yang saling berkorelasi dapat diringkas menjadi beberapa komponen saja gitu. Mungkin Mirza mau menambahkan gitu, apa sih kelebihannya? Ya, mempercepat proses pelatihan model juga Training ya, karena fitur jadi lebih sedikit. betul. Fitur lebih sedikit sama dengan proses training menjadi lebih cepat. Hmm. Mungkin ada lagi Mirza, Hmm, udah kalau dari aku sih Mbak. Cukup. kalau saya mungkin ini yang membantu mengurangi noise. Noise itu ya, namanya noise gangguan gitu. Jadi dengan memiliki komponen utama saja, sebagian variasi kecil yang kurang penting itu bisa diabaikan aja. Gitu. Kita lanjut ke kekurangan. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa ya? Hmm, mungkin dari aku potensi kehilangan informasi. Jadi jika terlalu banyak komponen yang dihilangkan, ya sebagian informasi data ya bisa hilang. Ya, ya itulah risikonya ya. Kalau banyak dimensi yang dibuang berarti kadang sebagian besar informasi penting juga bisa ikut hilang. Tuh. Kemudian apa? Mungkin ini ya, tidak selalu bisa meningkatkan performa model. Kok bisa? Ya bisa gitu. PCA memang seringkali membantu dalam banyak kasus, tetapi bukan berarti bisa menjamin semua model akan menjadi lebih akurat juga. Gitu. Mungkin ada tambahan bisa untuk kekurangan lagi. Kalau dari aku itu aja sih Mbak. Oke, mungkin ini aja ya jawaban kita untuk keyword yang terakhir ini. Sambil menunggu jawaban, oke kita baca dulu. Overall jawaban kita sudah oke. Sini ada tambahan kecil untuk tujuan, yaitu membantu visualisasi data berdimensi tinggi, meningkatkan stabilitas model tertentu. Oke. Nomor 3. Oke. Sudah oke juga maksudnya. Oke, overall nilai kita juga tinggi ya. Skornya gitu.
Oke, karena waktunya terbatas, diskusi kita, mungkin bisa kita akhiri di sini dahulu. Tapi sebelum kita mengakhiri, izinkan kami menyampaikan kesimpulan dari diskusi hari ini, yaitu, dalam proses data science, data cleaning, outlier detection, kemudian sampling, feature engineering, dan PCA kan penting untuk menghasilkan model yang baik. Data cleaning tadi memastikan data yang bersih, konsisten, dan valid sebelum dianalisis, kemudian detection bantu mengeksplor yang mengganggu hasil analisis atau justru memberi informasi yang untuk sampling yang akan untuk mengambil bagian data yang tetap representatif sama saat ada engineering berperan untuk fitur baru yang lebih bermakna, data lebih mudah dibaca dan di mana untuk membuat penyederhana berdimensi tinggi dengan mereduksi fitur yang saling berkorelasi tanpa kehilangan terlalu banyak informasi penting. Secara keseluruhan, kelima topik yang sudah kami bahas tadi merupakan menunjukkan maksud saya bahwa kualitas data dan cara menyiapkannya sangat menentukan kualitas model. Model yang baik tidak hanya bergantung pada algoritma, tetapi juga pada bagaimana data dibersihkan, dipilih, dan disederhanakan sebelum masuk ke tahap pemodelan gitu. Jadi, sekian dari presentasi kami, maksud saya diskusi kami bersama dengan ChatGPT pada hari ini, kami dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.